Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ada 3 kalimat di mana 3 kalimat tersebut seringkali membuat seseorang menjadi down. Ada 3 kalimat di mana ketiga kalimat tersebut seringkali membuat seseorang menjadi pemalas. Ada 3 kalimat di mana 3 kalimat tersebut membuat seseorang malas-malasan untuk mengejar sebuah kesuksesan. Ketiga kalimat tersebut adalah: yang pertama, uang tidak dibawa mati; yang kedua, uang tidak menjamin kebahagiaan; dan yang ketiga adalah uang bukanlah segalanya. Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, uang tidak dibawa mati. Secara fisik, uang memang tidak dibawa mati. Karena apa? Kita dikubur hanya menggunakan kain kafan. Kita dikubur tidak menggunakan apa-apa kecuali kain kafan. Dan uang tidak diikutsertakan, tetapi manfaat daripada uang ikut bersama kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Yaitu kita mensedekahkannya. Jangan lupa bahwa Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika anak cucu Nabi Adam sudah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakannya. Yang poin pertamanya tadi adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah menggunakan apa? Menggunakan uang, menggunakan harta. Maka salah kalau dikatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Uang secara fisik tidak dibawa mati, tapi manfaat daripada uang bisa dibawa mati. Dengan uang kita bisa membantu janda-janda tua, jompo-jompo yang ada di sekitar kita. Kita bisa membantu pembangunan masjid, kita bisa membantu pembangunan pesantren, kita bisa membantu fakir miskin yang ada di sekitar kita. Jadi salah betul kalau ada yang mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Kalau secara fisik memang tidak dibawa mati, tapi manfaat daripada uang bisa dibawa mati. Bahkan bisa menjadi salah satu sebab Anda mempunyai amal yang mengalir deras meskipun Anda sudah meninggal apabila Anda mensedekahkan sebagian harta Anda, sehingga harta tersebut menjadi investasi untuk akhirat Anda. Lebih baik mana tangan di atas dan tangan yang di bawah? Pasti lebih baik tangan yang di atas. Dan bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang tangan di atas kalau kita tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan? Bagaimana mungkin kita bisa bersedekah kalau kita sendirinya tidak punya apa-apa untuk disedekahkan? Di semua ayat Al-Quran, ketika ada dalil tentang sedekah, kita disuruh sebagai pelaku sedekah atau penerima sedekah. Kita disuruh menjadi pelaku, kita disuruh orang yang mau bersedekah. Itu artinya secara tidak langsung kita harus menjadi orang yang mampu. Yang kedua adalah uang tidak menjamin kebahagiaan. Betul, uang tidak menjamin kebahagiaan, sebab kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati. Tapi ingat bahwa jika dengan uang saja kamu tidak bahagia, lalu bagaimana dengan tanpa uang? Coba dibayangkan ketika kamu mempunyai banyak hutang dan sudah jatuh tempo tetapi kamu tidak bisa membayarkan, apakah kamu bisa tidur nyenyak? Coba dibayangkan ketika kamu sudah hutang sana sini, satu desa sudah mengenal bahwa kamu adalah tukang hutang dan kamu tidak punya uang untuk membayarnya, apakah kamu masih bisa merasakan ketenangan? Coba dibayangkan ketika anakmu membutuhkan sesuatu, istrimu menginginkan sesuatu, tetapi kamu sama sekali tidak punya uang, apakah hatimu masih tenteram? Coba dibayangkan ketika orang tuamu sedang sakit-sakitan dan dia membutuhkan obat, tetapi kamu tidak punya uang, apakah hatimu merasa bahagia? Tidak. Kalau punya uang saja tidak menjamin kebahagiaan, apalagi tidak punya uang.
Uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi dengan uang salah satu unsur kebahagiaan itu tersedia. Ketika kita ingin ibadah pun kita membutuhkan uang. Sebab apa? Salah satu syarat kita sah sholatnya yaitu dengan menutup aurat. Menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian. Apakah pakaian itu kamu tenun sendiri? Apakah pakaian itu kamu jahit sendiri? Apakah kamu mendapatkan pakaian itu turun dari langit? Coba jangan hanya diam. Coba Anda jawab di dalam hati Anda. Uang memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi dengan uang salah satu unsur kebahagiaan itu tersedia. Terserah Anda mau menjadikan uang itu sebagai unsur mendatangkan kebahagiaan atau sebagai unsur mendatangkan sebuah malapetaka. Yang ketiga, uang bukan segalanya. Betul, uang memang bukan segalanya, tapi banyak hal yang membutuhkan uang. Ada begitu banyak masalah, dan ketika engkau mempunyai uang, maka masalahmu akan mudah untuk diselesaikan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, betul, tetapi dengan mempunyai uang, masalahmu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ada begitu banyak kasus di mana orang yang tidak punya uang dipenjarakan sama orang yang punya uang. Beda ceritanya kalau Anda mempunyai uang. Orang lain yang bersalah, dia pun ketar-ketir untuk menyakiti. Ada banyak seorang wanita yang statusnya sudah menjadi istri rela berselingkuh karena demi mendapatkan uang. Ada banyak laki-laki yang rela menjadi simpanannya tante-tante, motifnya hanya karena uang. Ada banyak anak yang rela durhaka terhadap orang tuanya, motifnya karena uang. Ada banyak orang tua yang rela menghabisi anak kandungnya sendiri, motifnya juga karena uang. Beda ceritanya kalau orang tersebut tidak kepepet soal uang. Makanya carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi gunakanlah uang sebaik-baiknya. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Beraktivitaslah, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan jangan lupa beramallah, beraktivitaslah untuk akhiratmu seolah-olah besok adalah hari kematianmu. Dan jangan lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innal mukthirina humul mukilluna yaumal qiyamah illa man a'tahu Allahu khaira fanafakha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amala khaira. Kebanyakan orang yang mempunyai harta itu mempunyai sedikit amal di yaumul qiyamah. Illa man a'tahullahu khaira. Kecuali orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah dan orang tersebut menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Dia menafkahkan untuk kanan kirinya yang membutuhkan. Dia mensedekahkan ke depan belakangnya bagi yang membutuhkan. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Uang tidak salah, yang salah adalah orang yang menggunakannya dengan jalan yang tidak tepat. Uang hanya menunjukkan jati diri seseorang. Uang tidak bisa merubah karakter seseorang. Kalau memang dia dasarnya adalah orang sombong, sedikit ataupun banyaknya uang, maka dia akan tetap sombong. Kalaulah dasarnya memang dia adalah orang yang rendah hati, sedikit ataupun banyak uangnya, maka dia akan rendah hati. Kalaulah memang dasarnya dia pelit, sedikit ataupun banyak uangnya, dia akan tetap pelit. Kalaulah dia memang orang yang dermawan, sedikit ataupun banyak uangnya, dia akan tetap dermawan. Makanya carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi gunakanlah uang sebaik-baiknya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.